Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai makhluk parakang. Parakang merupakan makhluk jadi-jadian menyeramkan dari tanah Sulawesi. Lantas, seperti apa wujud parakang sebenarnya? Semenyeramkan apa makhluk jadi-jadian tersebut? Penasaran? Langsung saja yuk, check it out! Di Sulawesi, khususnya di kalangan suku Bugis, beredar mitos tentang makhluk menyeramkan dan paling ditakuti masyarakat setempat yang disebut parakang. Mitos ini telah dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun. Apa itu parakang? Berdasarkan mitos yang beredar, parakang adalah makhluk jadi-jadian yang bisa menjelma jadi berbagai wujud. Konon, kemampuan ini dia dapatkan setelah menguasai ilmu hitam parakang yang telah membudaya di desa-desa kecil di Sulawesi Selatan. Berbagai cerita menakutkan tentang parakang sering tersampaikan dari mulut ke mulut. Karena itu, begitu mendengarkan namanya, orang yang tahu mitosnya biasanya akan mengalihkan pembicaraan lantaran takut didatangi parakang. Menurut cerita, parakang merupakan seseorang yang mendalami sebuah ilmu hitam tapi melakukan kesalahan. Konsekuensinya, ia harus berubah menjadi makhluk jadi-jadian alias siluman yang haus darah. Mengutip buku hantu oleh Ed Urban Legend, di siang hari parakang menjalani hidupnya seperti manusia biasa. Mereka beraktivitas normal dan berbaur dengan masyarakat lain. Namun ketika malam datang, mereka akan berubah wujud dan siap mengincar korbannya. Berkat ilmu hitam yang dikuasainya, orang yang menjadi parakang dapat mengubah wujudnya menjadi apa saja. Mulai dari anjing, kucing, kuda, sampai kandang ayam, pohon pisang atau benda mati lainnya. Namun, apapun yang dijelmanya tidak pernah sempurna. Misalnya, anjing tanpa bulu dengan tangan dan kaki menyerupai manusia, atau kaki belakang lebih tinggi daripada kaki depan. Berdasarkan cerita dari orang-orang yang pernah melihat sosoknya, parakang juga kerap menjelma menjadi hewan lain seperti babi dan monyet. Ketika seseorang berubah menjadi hantu parakang, ia akan memangsa manusia, terutama bayi dan orang yang sedang sakit. Konon mereka selalu haus darah dan melihat manusia seolah-olah makanan yang lezat. Menurut Feren Bianca dalam buku Ensiklopedia Hantu dan Makhluk Gaib Nusantara, ada dua hal yang membuat seseorang menjadi parakang, yaitu faktor keturunan dan transfer ilmu. Umumnya, seseorang yang menguasai ilmu parakang akan mewarisinya kepada keturunannya, namun tidak semua keturunan parakang dapat mewarisi ilmu tersebut. Hanya satu orang yang dapat meneruskannya. Jika tidak berasal dari keturunan parakang, seseorang bisa jadi melakukan transfer ilmu tersebut melalui seorang guru magis. Keinginan menjadi parakang dapat dilatar belakangi oleh berbagai alasan mulai dari ekonomi hingga dendam. Parakang konon bisa dilawan dengan cara memukulnya sebanyak 1 kali. Bila lebih dari itu, ia akan sehat kembali. Lalu, tunggu hingga ada warga sekitar yang diberitakan meninggal dunia karena berbagai alasan. Supaya tidak didatangi parakang, tanamlah tanaman jarak di sudut-sudut halaman rumah. Menurut kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang, hal itu membuat parakang enggan menyambangi atau bahkan mendekati rumah Anda. Saat seorang parakang tengah sekarat menghadapi kematiannya, ia akan mengulang-ulang kata emba, pindah, sampai ada anggota keluarganya yang mengiyakannya. Orang-orang yang mengiyakan ucapan itulah yang akan menjadi parakang selanjutnya. Kehidupan manusia semakin hari rasanya semakin terus maju karena teknologi ikut andil dalam perkembangannya. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat pemahaman kuno menghilang begitu saja. Pemahaman-pemahaman yang dianggap kuno misalnya katakanlah soal praktik pesugihan yang di luar akal, pikiran, dan logika manusia. Pesugihan atau praktik ilmu hitam biasanya dianggap keterlibatan dengan makhluk tak kasat mata yang mampu mempermudah banyak akses kehidupan bahkan dianggap melebihi teknologi. Akan tetapi di sisi lain, ilmu hitam juga kerap kali memiliki dampak negatif yang sangat besar. Salah satu praktik ilmu hitam yang memiliki dampak negatif amat besar namun populer adalah ajian parakang yang konon berasal dari Sulawesi Selatan. Sebuah ajian ilmu hitam yang berkolaborasi dengan dunia iblis dengan tujuan mampu memperpanjang usia penggunanya. Ilmu parakang merupakan sebuah ilmu hitam yang dianggap mampu membuat penggunanya panjang umur bahkan abadi. Namun di sisi lain selain dilarang di kehidupan manusia, ajian parakang bisa membuat penggunanya menjadi makhluk lain selain manusia atau lebih bahaya lagi akan menjadi sosok hantu yang sangat mengerikan selamanya.
Oleh karena itu, hantu parakang yang biasa jadi bahan pembicaraan masyarakat dianggap korban dari pengguna ajian parakang yang menjadi hantu mengerikan dan benaran. Secara wujud asli, memang pengguna ajian parakang ini memiliki wujud yang seram. Konon katanya, sosok ini bisa berwujud manusia setengah tubuh dengan rambut panjang menyentuh tanah, lengkap dengan taring dan kukunya yang panjang. Hantu parakang selalu digerayangi oleh rasa haus akan darah dan daging segar. Oleh karena itu, jika terjadi sebuah pembantaian atau fenomena hewan ternak mati mendadak selalu dikaitkan dengan aksi parakang. Selain dianggap sakti dan memiliki kekuatan yang hebat, pengguna parakang juga bisa menyerupai atau menyamar makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Jika parakang menyamar menjadi hewan, biasanya akan memiliki sebuah ciri khas pada bentuk hewan itu, yakni hewan tersebut tidak memiliki ekor dan kaki belakang. Oleh sebab itu, ada mitos jika bertemu dengan hewan seperti anjing, kucing, kerbau, dan lainnya yang tidak memiliki ekor dan kaki belakang, maka wajib diusir dengan sapu lidi dengan 1 kali pukulan. Karena jika lebih dari itu biasanya makhluk itu akan menyerang balik. Hingga kini belum bisa dibuktikan secara ilmiah mengenai keberadaan makhluk jelmaan parakang ini. Ajaran dari pengguna parakang juga dianggap tidak bisa disebarkan begitu saja karena harus sesuai darah keturunannya. Nah itu dia guys sedikit pembahasan mengenai parakang si makhluk jadi-jadian. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian mengenai cerita urban legend dari dalam maupun luar negeri. Mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.